Ada satu pernyataan doktrinal penting tentang Alkitab, yaitu apa yang dikatakan Alkitab itu juga yang dikatakan Allah. Ungkapan demikian ini menunjukkan bahwa Alkitab bukan sembarangan kitab seperti kitab-kitab kuno lainnya, tetapi kitab yang memiliki otoritas atau kewibawaan tertinggi, yaitu otoritas Allah sendiri. Alkitab adalah kebenaran ilahi yang bersifat otoritatif karena semuanya itu berasal dari Allah yang tidak lain adalah pengarang tunggal di balik begitu banyaknya orang yang dipilih sebagai penulisnya. Dengan kata lain, landasan otoritas Alkitab berhubungan erat dengan doktrin inspirasi Roh Kudus. Roh Allah semata yang mampu membuat Alkitab ada sebagaimana ia ada, yaitu sebagai firman Tuhan tertulis. Roh Kudus yang menjadi penulis utama Alkitab adalah roh yang memberikan meterai keabsahan Alkitab sebagai firman Tuhan. Roh Kudus senantiasa memakai Alkitab untuk menyatakan kebenaran, menyingkapkan dosa, dan menunjukkan kehendak Allah yang harus ditaati manusia. Otoritas Alkitab tidak ditentukan oleh pengesahan gereja. Kewibawaan kitab suci tidak bergantung pada pengakuan para teolog. Gereja dan para teolog tidak berkapasitas untuk mengesahkan dan memeteraikan kebenaran firman Tuhan. Pada dasarnya, kewibawaan Alkitab tegak atau runtuh tergantung pada kebenaran ajaran tentang inspirasi ini. Membuang doktrin inspirasi berarti menyingkirkan kewibawaan ilahi Alkitab. Menerima pengilhaman Alkitab dengan sendirinya berarti mengakui otoritas Allah dalam Alkitab. Keyakinan akan identitas Alkitab sebagai firman Tuhan bertentangan sekali dengan pandangan teologi liberal yang melihat Alkitab tidak lebih dari serangkaian kumpulan tulisan orang-orang beragama pada zaman dahulu. Apa yang tercantum di dalamnya adalah catatan kesaksian pengalaman rohani dari umat beriman masa silam dalam interaksinya dengan Allah. Signifikansi Alkitab di kalangan liberal terletak pada kemampuannya memberikan inspirasi untuk umat manusia di masa sekarang agar mereka juga bisa mencapai taraf kehidupan religius yang terpuncak. Alkitab pada dasarnya tidaklah berbeda dengan buku-buku suci lainnya. Terhadap konsep seperti ini, kita harus memegang teguh kepercayaan berdasarkan pengajaran Alkitab yang menyatakan bahwa ia mempunyai keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan berbagai tulisan suci lainnya. Alkitab berbeda secara jenis dan bukan tingkatan dari kitab-kitab lain yang dianggap suci. Perbedaan ini terjadi berdasarkan status atau identitasnya yang adalah firman Tuhan. Konsep kewibawaan Alkitab tidak pernah dapat dipisahkan dari jati dirinya yang adalah firman Tuhan tertulis. Pengakuan iman Westminster pasal pertama butir keempat menekankan bahwa otoritas Alkitab yang karenanya Alkitab harus diyakini dan ditaati tidak tergantung pada kesaksian manusia atau gereja, melainkan sepenuhnya tergantung pada Allah yang adalah kebenaran itu sendiri, penulis Alkitab itu sendiri, dan karena itu Alkitab harus diterima karena Alkitab adalah firman Allah. Implikasi pemahaman ini adalah di mana ada firman Tuhan, disitulah otoritas ilahi hadir. Karena sekali lagi apa yang dikatakan Alkitab, itu pula yang dikatakan Allah. Pernyataan ini sudah memberikan indikasi yang jelas bahwa Alkitab tidak boleh dipandang sebagai buku manusiawi semata. Tuhan telah mewahyukan dirinya secara khusus melalui Alkitab. Segala kebenaran tentang diri Allah dapat diketahui dan dipelajari dari firman Tuhan, sebab Alkitab identik dan sejajar dengan wahyu khusus Allah sendiri. Kebenaran identitas Alkitab selaku firman Tuhan begitu krusial bagi kekristenan Alkitabiah, sehingga tidaklah memadai jika kita menyebut Alkitab mengandung atau berisikan firman Tuhan. Juga tidak cukup kalau Alkitab hanya dikatakan sebagai catatan historis tentang pewahyuan Allah semata, melainkan harus diakui dan diterima bahwa Alkitab tidak lain adalah firman Tuhan tertulis yang berotoritas ilahi. Pengakuan tentang identitas Alkitab yang tidak menerima statusnya sebagai firman Tuhan menunjukkan bahwa kita tidak memberikan penghargaan yang seharusnya kepada Alkitab sebagaimana ia harus dihargai. Alkitab yang berotoritas ilahi sebagai firman Tuhan tertulis merupakan dasar pengakuan dan kelakuan dalam kehidupan orang percaya. Hal ini berarti jika kita ingin mengenal Allah, kita harus membaca dan mempelajari Alkitab. Bila kita ingin beriman kepada Tuhan, percayailah segala kebenaran yang dinyatakan Alkitab tentang Tuhan. Kalau kita mau menjadi pelaku firman, tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan mentaati apa yang diperintahkan dan dituntut oleh Tuhan dalam Alkitab. Otoritas Alkitab bersifat mengikat bagi umat Tuhan, karena pada dasarnya kitab suci adalah dokumen perjanjian antara Tuhan dengan segenap orang beriman. Segala hal yang harus kita percayai sudah tercantum dalam Alkitab. Semua petunjuk mengenai apa yang mesti kita taati sudah tersurat dalam Alkitab. Sebagai orang Kristen, kita hanya perlu menunjukkan sikap patuh dan tunduk pada otoritas firman Tuhan, yaitu Alkitab yang tidak lain adalah buku pedoman yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai kaum tebusannya.
Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.